Nah, jadi tidak bisa dibuat acuan kalau dibuka ngobos itu turun mesin, belum bisa jadi acuan juga. Terminal BBR ABS-nya tetap nyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Chevrolet Motor Sidoarjo lagi dengan Mas Dedi lagi di sini. Mas, aku mau nanya, Mas, penyebab mobil overhaul itu apa, Mas? Bisa dari ngobos, jadi kompresinya turun. Kalau enggak gitu ya dari metal-metalnya dan bermasalah. Oke. Kalau kompresi turun itu dari bagian apa biasanya, Mas? Dari linernya sama ring piston. Jadi jet gapnya sudah banyak. Oh, sudah renggang gitu ya. Renggang. Kalau dari valve itu juga bisa, Mas ya? Dari valve bisa, cuma tidak sampai signifikan. Jadi kalau di tes kompresi itu turunnya tidak sampai banyak kalau hanya dari valve. Kalau dari valve itu perbaikannya ya di skur itu, Mas. Skur itu aja. Kalau itu renggang ya, tapi nggak signifikan. Yang signifikan ya dari ring piston sama boring yang udah baret itu ya. Kalau kerusakan metal duduk itu karena apa, Mas? Metal duduk dan metal jalan itu, Mas? Bisa dari olinya tidak sesuai. Harusnya oli encer dikasih oli yang agak kental. Akhirnya kan dia olinya tidak bisa naik dan melumasi di metal-metalnya itu tadi. Berarti dari olinya yang nggak sesuai ya. Jadi kalau terlalu kental dia nggak bisa masuk ke sela-sela di metal duduk dan metal jalan itu ya. Bisa diperbaiki, Mas, itu ya? Kalau metal jalan, metal duduk sih bisa di undersize, tapi tidak semua tukang bubut bisa mengerjakan undersize. Ya bisa, cuma hasilnya itu tidak bisa 100%. Gejalanya metal duduk atau metal jalan kena itu gimana, Mas? Dari suara, biasanya tok 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 di bawah. Suaranya di bawah, tok tok tok. Kalau suara injektor juga sama nggak? Hampir sama. Kalau injektor bermasalah suaranya hampir sama. Suara tok 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 itu sama kayak ngelitik, beda ya, Mas? Beda. Jadi kalau dari metal bermasalah biasanya kita ngelihatnya di tap olinya, Jadi kita lihat olinya itu ngegram apa enggak. Biasanya ada gram-gram halus di olinya. Oh, itu kalau metalnya kena. Metal ya. Kalau biasanya kalau kena apa namanya itu? Boring pasti kena juga nggak sih itu metalnya? Kalau belum pasti cuma tetap kalau OH disarankan tetap diganti aja. Metal duduk. Sekalian dicek gitu ya, sekalian jalan ya. Sekali pengerjaan sekalian, karena efeknya besar banget kalau metal. Kalau untuk boring masih bisa diganti, Mas? Boring bisa, kita disok ulang. Disok ulang bisa kan ya? Bubut ya. Tukang bubut. Nanti untuk ukurannya kan tukang bubut yang ngukur, yang ngerti ya. Ya. Kalau ukuran boringnya itu bisa pakai punya merek mobil lain nggak kira-kira? Nah itu kalau untuk ukuran itu kita setiap tipe kan beda. Jadi dari pistonnya itu beda, kayak facelift sama NFL gitu aja sudah beda besar pistonnya. Jadi yang tahu ngukurnya itu pakai diameter. Jadi tukang bubut yang mengerti ya. Pakai punya apa. Kita bisa request kali ya, minta yang tahan buat biosolar gitu ya, kan kayak punya L300 bisa, kan juga bisa ya? Bisa request ya, minta yang bagus sekalian. Jadi kalau untuk kerusakan OH itu biasanya disebabkan oleh kompresi yang turun ataupun metal duduk ya, metal duduk metal jalan yang bermasalah. Metal duduk metal jalan yang bermasalah itu biasanya kedengaran suara yang aneh-aneh, suara yang seperti tok 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 gitu ya, Mas ya, di bagian bawah. Jadi nanti kalau misalnya terdengar suara tok 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 itu didengarkan dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas bisa jadi dari suara injektor itu. Kalau dari bawah ya pasti dari
Metal duduk, metal jalan. Kalau suara HLA tik 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 ya Mas ya, beda ya? Beda. Jadi kalau untuk suara HLA itu tik 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 gitu. Jadi bisa dibedakan lah nanti. Nih Om, mau nanya lagi. Kalau misalkan kita nih ke bengkel, terus langsung diponis OH, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta misalnya, Mas, kompresinya rendah, ngobos gitu. Kita harus percaya atau apa yang harus kita lakukan ya, buat pembuktiannya gitu loh? Harus tes kompresi dulu. Harus tes kompresi ya. Kalau hanya lewat, kan kadang orang-orang cuma ngetes lewat tutup oli, dibuka kayak gitu terus banyak asap. Wah ngobos nih. Karena ya ada beberapa customer saya mobilnya itu dibuka ngobos, cuma dia nggak makan oli. Nggak makan oli. Starternya pun juga enak. Nah, jadi tidak bisa dibuat acuan kalau dibuka ngobos itu turun mesin, belum bisa jadi acuan juga. Itu kenapa banyak asap ya Mas kalau pas dibuka? Kalau common rail loh, yang aku tahu kan emang common rail kan tekanannya lebih tinggi ya. Terus kalau dibuka yang aku pernah lihat di video itu malah Pajero 2019 masih 1 tahun dibuka udah masih baru 3 bulan dicek dia iseng buka udah banyak asap. Apa penyebabnya apa ya kira-kira? Tekanan tinggi itu atau? Ya karena kan kompresinya diesel kan lebih tinggi daripada bensin. Dibuka pasti ada asap ya. Asapnya, cuma tinggal lihat asapnya seberapa. Terus dia makan oli apa enggak. Jadi kita nggak bisa ngejudge langsung itu kompresinya ngobos kalau enggak cek olinya kurang apa enggak. Tapi yang tetap ya kita nggak bisa jadi kayak dukun lah tetap ada harus ada step by step, jadi ngecek dari tekanan bahan bakarnya kayak gimana, normal enggak, injektornya normal enggak, injection pump normal enggak, baru kita terakhir tes kompresi. Jadi pembuktiannya kalau asap banyak itu bukan berarti belum tentu ngobos gitu, jadi harus terukur gitu loh. Jadi kan ada alatnya juga untuk ngecek kompresi ngobos enggaknya itu dengan alat tes kompresi itu ya. Gitu. Minim itu berapa sih Mas? Minim itu 20 sampai 21. Kalau standarnya kan 25. Standar ini? Standarnya 25. Kalau di bawah itu ya sudah mulai turun kompresinya. Apalagi semuanya ya. Semuanya kalau rata sampai ada yang sampai 15 rata semua ada. Udah pasti nggak hidup itu. Sudah susah nyalanya. Udah susah nyalanya ya. Tapi kalau misalnya nggak rata gitu ya, itu masih bisa, ada kemungkinan masih bisa hidup. Ya bisa lama gitu. Lama, panjang starter. Ya starternya. Gitu kayak gitu. Jadi makasih Mas Dedi. Siap. Kita kapan kita ketemu lagi. Siap.